Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Selamat pagi. Kita sudah bisa masuk ke Zoom ini dalam keadaan sehat-sehat. Seperti biasa, salah satu dari kita akan memaparkan dari apa yang kita pelajari dalam pelatihan. Maka pada hari ini Pak Polung Sinaga akan memaparkan materi komponen model ajar. Mudah-mudahan setelah pemaparan materi yang diajarkan oleh Pak Polung, kita lebih paham lagi tentang apa-apa saja itu komponen model ajar. Ya, Pak Polung, dipersilakan. Dipersilakan Pak Polung. Ya, terima kasih Ibu Aryani Ya. dan rekan-rekan dari kelompok 4. Bisa nampak layar yang saya munculkan? Ya, bisa, bagus Pak. Ya, Oke. ya, bagus. Ya. Adapun sesi ini akan saya isi dengan judul komponen modul ajar. Kalau kita lihat sebenarnya bahwa ada beberapa hal yang akan kita bicarakan dalam komponen modul ajar ini. Yang pertama, saya akan mulai dengan konsep modul ajar, yaitu bahwa modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode atau petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Berikutnya, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang terakhir, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran. Bapak Ibu peserta sekalian, modul ajar itu sendiri atau komponen modul ajar itu terbagi atas 3. Yang pertama berisi tentang informasi umum. Kemudian yang kedua adalah kompetensi inti, dan terakhir adalah lampiran. Kita akan mulai dulu dari yang pertama, informasi umum itu bahwa informasi umum berisi tentang identitas modul, yaitu ada nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya, jenjang, kelas, dan alokasi waktu. Bapak Ibu, kemudian ada kompetensi awal, pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Bagian berikut adalah ada profil pelajar Pancasila. Di sini kita akan lihat bahwa merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Berikutnya, bagian D, informasi umum itu ada sarana dan prasarana. Seberapa fasilitas bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Prasarana merujuk pada alat bahan, materi, dan sumber bahan ajar lain yang relevan digunakan dalam pembelajaran. Kemudian ada target peserta didik. Peserta didik dibagi atas 3 bagian. Yang pertama peserta didik reguler, seperti yang umum kita diajari di sekolah umum. Kemudian ada peserta didik dengan kesulitan belajar. Dan yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Biasanya kita akan tawarkan, akan berikan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Kemudian bagian terakhir adalah model pembelajaran.
Model pembelajaran itu berbicara mengenai kerangka pelajaran, sistematika pelaksanaan pembelajaran, dan model pembelajaran dari sana. Bisa berupa daring atau pembelajaran jarak jauh. Sedangkan komponen inti maksud saya terdiri atas 6 bagian juga. Yang pertama kita lihat ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji. Kemudian tujuan pembelajaran itu menggambarkan 3 bagian, 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Untuk lebih jelasnya nanti ada sesi berikut yang kita akan paparkan tentang kompetensi, konten, dan variasi ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, ada pemahaman bermakna, informasi tentang manfaat yang akan dipelajari oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sifatnya itu kontekstual. Kemudian ada pertanyaan pemantik atau stimuli namanya. Pertanyaan ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu atau curiosity daripada siswa. Kemudian pertanyaan pemantik ini memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagian keempat, kegiatan pembelajaran. Bagian daripada komponen inti tadi adalah kegiatan pembelajaran yang berisi langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, ya sesuai dengan kebutuhan siswa, ditulis secara berurutan, dan berbasis metode pembelajaran aktif. Kita tinggalkan Bapak Ibu pembelajaran yang hanya berkutat pada guru, dan satu-satunya sumber itu adalah guru. Kita akan tinggalkan itu, dan kita akan menjadikan siswa sebagai subjek utama dari pembelajaran itu. Kemudian yang lebih penting atau yang penting berikutnya adalah assessment. Assessment itu digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kemudian ada yang sedikit baru dalam sekolah penggerak ini adalah ada jenis assessment, ada 3 jenis assessment. Yang pertama, ada assessment sebelum pembelajaran disebut dengan assessment diagnostik. Ada assessment selama proses pembelajaran disebut dengan assessment formatif. Dan assessment pada akhir proses pembelajaran kita sebut dengan assessment sumatif. Jadi untuk sekolah penggerak nanti, ketiga assessment ini harus sejalan, harus berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi. Pada saat nanti membuat modul ajar Bapak Ibu, di sana ada dicantumkan bagian daripada pengayaan dan remedial. Bagian mana yang pengayaan, materi mana yang perlu diadakan pengayaan, dan remedial diberikan kepada siswa yang mana. Itu akan muncul nanti di dalam modul ajar. Kemudian Bapak Ibu, lampiran, bagian ketiga daripada komponen modul ajar tadi adalah lampiran. Lampiran itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama menyangkut lembar kerja peserta didik atau disingkat dengan LKPD. LKPD ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru ya. Dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik. Ini dibutuhkan kemampuan guru untuk membuat LKPD ini yang harus sesuai dengan indikator yang ada di dalam capaian pembelajaran. Hubungannya nanti akan berkaitan erat dengan capaian pembelajaran itu. Bapak Ibu, berikutnya adalah bahan bacaan guru dan peserta didik.
Ya, ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru ini sebagai pemantik ya, sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Kemudian ada glosarium. Glosarium itu merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dari bagian lampiran ini adalah daftar pustaka. Ya, daftar pustaka itu ya berisi sumber-sumber referensi yang kita gunakan atau yang digunakan oleh guru pada saat dia menyusun modul ajar tadi. Jadi di bagian akhir itu akan dimunculkan daftar pustaka. Saya pikir ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan ini memberikan satu pencerahan, pemahaman yang baru kepada kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depan kita memperoleh pemahaman, pencerahan dengan komponen modul ajar. Dalam pemahaman saya, sempat terbentik dalam pikiran saya bahwa modul ajar itu adalah buku atau buku teks. Ternyata setelah memahami lebih jauh tentang modul ajar ini, ternyata sama dengan RPP pada kurikulum 2013. Inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat Pak Polung Sinaga yang telah memaparkan materi komponen modul ajar. Harapan kita semua yang mengikuti pelatihan ini, kita semakin paham apa-apa saja itu yang bisa kita masukkan ke dalam komponen modul ajar, sehingga kita bisa nantinya membawa ke sekolah kita masing-masing, membina sekolah kita masing-masing, kepala sekolah kita, guru kita, tentang komponen-komponen modul ajar. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Polung Sinaga. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, aplaus.